Halo guys, balik lagi di channel Danang Oli, dan di video kali ini Danang bakalan memberitahu kalian bagaimana sih caranya melakukan storage pada baterai LiPo menggunakan charger B6 iMax. Oh ya, sebelumnya Danang minta maaf karena sudah lama sekali Danang nggak buat video tentang RC ataupun video lainnya, karena memang selama ini Danang banyak sekali kegiatan di luar itu. Dan karena kemarin ada teman kita yang meminta bagaimana cara praktik melakukan storage-nya, maka hari ini Danang akan membuatnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share ya video ini. Nah, sekarang pertanyaannya itu, Danang akan melakukan edukasi dulu kepada teman-teman sebelum kita melakukan prakteknya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan storage LiPo? Storage dalam bahasa Inggris artinya penyimpanan. Sementara storage baterai LiPo artinya melakukan penyimpanan baterai untuk waktu yang lama dan tidak digunakan. Tujuannya agar baterai LiPo awet dan tidak gembung. Karena ciri-ciri baterai yang sudah tidak bagus atau ciri-ciri baterai yang mengalami kerusakan, biasanya baterainya akan menggembung. Lalu, terus bagaimana sih prosesnya? Sebenarnya, untuk storage sendiri kalian bisa menggunakan charger atau non-charger. Jika teman-teman punya alat yang namanya buzzer LiPo, kalian bisa melihat sisa balancing baterai yang ada di voltase yang ada di baterai itu sendiri. Sementara kali ini Danang bakalan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan storage dengan menggunakan charger B6 iMax. Nah, kali ini sebelum kita melakukannya, Danang mau beritahu, sisa voltase pada baterai LiPo akan otomatis dibaca dan diatur oleh sistem pada charger untuk berada di posisi penyimpanan. Dalam hal ini kita akan menghitungnya dalam bentuk persentase ya teman-teman, agar lebih mudah dihitung karena setiap baterai memiliki jumlah mAh atau miliampere yang berbeda-beda. Nah, perhitungannya bagaimana? Kita anggap storage ada di posisi 50% kapasitas baterai, artinya penyimpanan voltase yang ada di baterai terisi sejumlah 50%. Jika voltase di dalam baterai berada di atas 50%, maka charger otomatis akan mengurai voltase menjadi 50%. Begitu juga sebaliknya. Jika voltase baterai berada di bawah 50%, maka charger akan mengisi voltase tersebut hingga batas storage yang diinginkan secara otomatis oleh sistemnya. Sampai di sini sudah paham kan ulasan singkatnya? Kalau sudah, kita lanjut ke video praktiknya ya. Nah, teman-teman, kali ini kita bakalan langsung aja ya ke praktek untuk melakukan charger storage ya, teman-teman ya. Karena tadi kan Dadang udah ngasih tahu bagaimana apa sih yang dimaksud dengan storage baterai LiPo, dan kali ini kita bakalan lanjutkan. Dari sini Dana sudah ada iMax B6 sebagai chargernya. Nanti ini yang akan kita gunakan untuk mengurai atau menambahkan voltase baterai yang sudah ada ya. Jadi baterai Danang ini ada baterai LiPo 3000 mAh. Ini baterai 2S. Caranya pertama Danang bakalan colokkan atau menghubungkan dulu kabel bagian DIN. Ini namanya DIN socket. Ini DIN socket ya. Kita bakalan hubungkan dulu, jangan sampai salah. Nah, ini sudah terhubung DIN-nya, terus kabel ini juga sudah terhubung. Terus di baterai LiPo dia ada kabel putih, ini namanya kabel balancing. Ini dihubungkan ke bagian sini samping sesuai dengan portnya masing-masing. Oke, ini sudah terhubung. Selanjutnya Danang bakalan colokkan ini ke bagian listriknya ya. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan memilih bagian LiPo baterai. Program seleksinya itu LiPo baterai ya. Nah, ini ada program select LiPo baterai. Setelah ada, tekan tombol enter atau start. Nah, setelah itu nanti ada pilihan LiPo charger, tapi kita bakalan melakukan LiPo storage. Kita pilih yang storage-nya dulu. Ini LiPo balance.
LiPo fast charging. Nah, LiPo storage. Di LiPo storage kita tekan tombol start sekali untuk mengatur bagian ampernya. Untuk bagian pengaturan ampernya, teman-teman hanya bisa mengatur maksimal itu 1 ampere atau di bawahnya, tapi lebih tidak bisa, hanya maksimal di 1 ampere. Dan ingat tadi kita kan menggunakan baterai 2S ya. Untuk menggantinya di sisi kanan tekan enter lagi, nanti akan berkedip layar di voltasenya yang ada lambang V. Di sini ada di dalam kurung ada 2S, berarti ini akan digunakan untuk menstorage baterai tipe 2S. Kalau baterai teman-teman 3S, ganti yang 3S. Kalau baterai teman-teman yang 4S, geser jadi 4S. Karena baterai Danang ini baterai 2S, Danang akan geser ke 2S dengan 7,4 volt. Nah, ketika sistemnya sudah teman-teman atur bagian ampernya 1 ampere, 7,4 volt untuk 2S, selesai ini tekan enter dan ditahan tombolnya. Setelah ditahan, baterai akan melakukan checking. Nah, di sini sudah terlihat untuk ready untuk melakukan storage. Ketika sudah ada tulisan confirm to enter, tekan enter. Nah, ini datanya sudah jalan, sistemnya sudah jalan, dan nanti dia akan berhenti secara otomatis ketika sudah selesai. Ketika misalkan baterai tadi lebih daripada 50%, dia akan turun menjadi 50%, nanti chargernya ini akan otomatis berhenti. Ketika baterainya ini tadi kurang daripada 50%, charger akan mengisi hingga 50%. Ketika sudah 50% pun nanti dia akan berhenti. Kita bisa melihat di bagian sisi kanan. Nah, ini dia akan melakukan balancing. Penghitungan kabel balancing itu ada kabel putih yang tadi yang Danang colokkan di sisi kanan ini, teman-teman. Nah, ini kabel yang ini ya. Nah, sebenarnya tidak terlalu sulit sih buat teman-teman. Nah, ini sebenarnya karena baterai Danang sudah balance, jadi tidak lama ya. Karena posisinya sudah balance, jadi charger ini langsung berhenti. Dan ketika berhenti tadi seperti tadi memberikan alarm. Ketika sudah memberikan alarm berarti sudah selesai. Kalau teman-teman mau melepasnya, teman-teman tinggal tekan tombol stop aja untuk kembali ke settingan awal. Udah seperti ini. Kalau sudah, tinggal dicabut chargernya atau dicabut baterainya gitu. Jadi nggak terlalu sulit kan buat teman-teman untuk melakukan storage baterai LiPo. So buat teman-teman yang udah nanya ke Danang gimana cara storage baterai LiPo, jadi seperti ini yang sudah Danang contohkan, dan tadi juga Danang sudah menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan storage LiPo. Dan buat teman-teman, Danang mohon maaf kalau misalkan Danang jarang sekali ngupload video 3 bulan terakhir karena Danang lagi sibuk-sibuknya. Dan mungkin ini video kembalinya Danang bakalan lanjutkan untuk membuat video-video selanjutnya tentang dunia RC dan kebutuhan RC mungkin ya. Oke, gitu aja buat teman-teman. Jangan lupa kalian subscribe channel Danang Oli dan di like videonya, serta kalian share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.